Ada dua orang sahabat yang tak terpisahkan dari mereka kecil saat mereka bermain pasir bersama-sama. Sekolah di tempat yang sama sampai mau lulus masih sama-sama. Bahkan saking dekatnya mereka juga melakukan hal-hal yang agak menyeleneh pun sama-sama. Tapi malah keterusan. Namun kehidupan akan terus berubah, begitu juga pertemanan mereka. Film dengan judul Naomi yang dirilis pada tahun 1993 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Dua orang sahabat ini bernama Naomi dan Tomoko. Mereka hampir tak terpisahkan dari kecil saat mereka bermain pasir sama-sama hingga sekolah SMA. Bahkan mereka juga begituan untuk yang pertama kalinya saat mau lulus sekolah, dan terjadi berulang-ulang. Mereka bagikan pasangan kekasih yang tak terpisahkan. Sayangnya ketika mereka sudah lulus dan punya kesibukan masing-masing, hubungan mereka agak menjauh. Naomi terlihat bersama cowok lain, kemungkinan dari teman kampusnya. Tomoko yang melihat itu lantas iri, kesal, dan cemburu. Tomoko mengikuti mereka diam-diam dan melihat mereka begituan. Tomoko mengira Naomi hanya untuk dirinya saja. Tomoko berlari sambil menangis di tengah hujan lalu terjatuh. Beberapa tahun kemudian Tomoko terus melanjutkan hidup dan mencoba melupakan semua yang telah terjadi. Sayangnya itu hanyalah omong kosong belaka. Tomoko sepertinya masih tidak rela membiarkan Naomi dimiliki orang lain. Suatu hari dia menghubungi seorang om-om bernama Kijima, pria kantoran yang sibuk. Telepon diangkat dan dia diajak ketemuan sama Tomoko. Katanya ada yang ingin dia bicarakan. Malam itu mereka ketemuan di sebuah kafe. Lalu Tomoko ngajak Kijima keluar dari kafe tersebut dan ngobrol sambil berjalan. Yang bikin kaget, tiba-tiba Tomoko ngajak Kijima buat begituan. Ada kesempatan di depan mata, ya tentu saja Kijima mengiyakan. Dan terjadilah. Kalian tonton sendiri film fullnya ya. Sejak malam itu Tomoko mencari tahu di mana Kijima tinggal dan mengajak Kijima ketemuan lagi buat melakukan hal yang sama dengan yang kemarin. Tentu saja Kijima tidak menolak. Dikasih gratis, siapa yang gak mau? Tapi di sisi lain, Tomoko juga menghubungi seorang om-om yang lebih tua dari Kijima bernama Tuan Fujita. Simple saja, Tomoko hanya menanyakan di mana dan kabar istrinya Fujita. Fujita dengan santai menjawab kalau istrinya lagi pergi belanja. Lalu saat Fujita balik bertanya siapa yang menelponnya, telepon tiba-tiba langsung ditutup. Lantas apa hubungannya? Jadi ternyata Kijima dan istrinya Tuan Fujita ada main di belakang. Tomoko hanya memberikan petunjuk kalau rumah tangga mereka sedang diambang kehancuran. Pilihannya perbaiki atau tinggalkan. Tomoko memberikan tamparan yang keras pada Kijima atas kelakuan yang tidak baik itu. Apalagi Kijima ini sudah punya istri yang juga tidak lain adalah Naomi. Tomoko mengacam pada Kijima akan memberitakan itu pada Naomi. Buru-buru Kijima pulang dan melihat Tomoko sudah bersama Naomi di dalam rumah, bernostalgia dan saling bertemu. Supaya Tomoko tidak buka mulut, pada akhirnya Kijima memperbolehkan Tomoko menginap di rumahnya. Sepertinya Tomoko punya rencana lain. Sementara itu, di suatu hari, Kijima dan Tuan Fujita bertemu di taman. Tuan Fujita dengan tatapan yang kosong mengatakan kalau istrinya selingkuh. Seakan-akan itu adalah peringatan untuk Kijima. Kijima hanya bisa terdiam membisu lalu meninggalkannya. Sementara di rumah, Naomi dan Tomoko malah adu mekanik, mengenang saat-saat di mana mereka dulu masih bersama. Kijima bertemu dengan istrinya Tuan Fujita. Wanita itu mengatakan untuk menyudahi hubungan mereka. Selesai sudah, gak ada lagi begituan. Sayangnya, istri Tuan Fujita tertabrak mobil yang melintas dan meninggal. Tuan Fujita merasa dunianya hancur dan hilang. Dia tidak tinggal diam. Dia tahu siapa penyebab semua ini. Saat Kijima, Naomi dan Tomoko berfoto, muncullah Tuan Fujita dan menancapkan pisau ke perut Kijima hingga dia koit. Kini rumah tangga Naomi juga ikutan aja dia hancur. Naomi menganggap kalau ini gara-gara Tomoko. Tomoko ditangkap polisi karena ditemukan ada pisau dan kain bekas darah Kijima. Tapi dia berhasil kabur. Tomoko mencari keberadaan Naomi yang sudah pindah dari tempat tinggalnya yang kemarin. Tertatih-tatih, dia pingsan di tengah keramaian, lalu dibawa pulang oleh seorang tante-tante. Sebagai gantinya, mereka begituan. Tomoko melanjutkan mencari keberadaan Naomi yang seolah-olah menjauh darinya karena sudah menghancurkan hidupnya.
Tomoko akhirnya menemukan Naomi. Dia tinggal di desa sendirian, lalu menancapkan pisau padanya. Kenapa dia melakukan itu? Mungkin saking cintanya pada Naomi, Tomoko tidak ingin melihat Naomi bersama pria lain. Lebih baik dia hilang dari dunia ini saja daripada harus melihatnya lagi bersama yang lain. Ya, itulah tadi alur cerita film Naomi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.